Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 Statistika ingin mempresentasikan hasil daripada analisis kelompok kami yang menjadi tugas akhir daripada mata kuliah Statistika. Next. Sebelumnya perkenalkan kami untuk menyebutkan siapa saja anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yaitu yang pertama ada Deas Aurelia dengan NIM 204230006. Kemudian ada Nabila Zahra Tunisa dengan NIM 204230004. Kemudian ada Mutiara Wijaya 204230081. Kemudian ada Hanifah Syafaat Cahya 204230079, Siti Anissa Hairani 204230172, dan saya Rizky Triatmojo 204230063. Selanjutnya. Kemudian untuk materi-materi kami yaitu ada 4. Yang pertama ada tujuan dan hipotesis, kemudian 2 penjelasan data dan variabel, 3 hasil dan pembahasan, dan 4 kesimpulan. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan hipotesis yang akan dipresentasikan oleh saudari Deas. Silakan. Baik, yang pertama adalah tentang tujuan dan hipotesis dari praktikum yang kami lakukan. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh tingkat kedekatan Al-Quran terhadap IPK dengan menggunakan hipotesis 2 arah. Nah, H0-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara kedekatan Al-Quran terhadap IPK, lalu H1-nya ada pengaruh signifikan antara kedekatan Al-Quran dengan IPK. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap IPK mahasiswa menggunakan hipotesis 2 arah. H0-nya ada pengaruh, H1-nya tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat religiusitas terhadap IPK. Yang ketiga, menganalisis pengaruh AMS terhadap IPK dengan menggunakan hipotesis 2 arah. H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara AMS terhadap IPK, lalu H1-nya ada pengaruh signifikan antara AMS dengan IPK. Next. Dan selanjutnya adalah menganalisis pengaruh Yang selanjutnya adalah menganalisis pengaruh tingkat pengeluaran terhadap IPK mahasiswa dengan menggunakan hipotesis 2 arah. H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pengeluaran mahasiswa terhadap IPK, lalu H1-nya ada pengaruh signifikan antara tingkat pengeluaran terhadap IPK. Yang kelima adalah menganalisis pengaruh tingkat semangat kuliah terhadap IPK mahasiswa menggunakan hipotesis 2 arah. H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara semangat kuliah terhadap IPK, lalu H1-nya ada pengaruh signifikan antara tingkat semangat kuliah terhadap IPK. Dan yang terakhir adalah menganalisis perbedaan rata-rata skor indikator to know AMS antara laki-laki dan perempuan, yang hasilnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, H0-nya di sini adalah tidak ada perbedaan signifikan skor to know antara laki-laki dan perempuan, dan H1-nya adalah ada perbedaan signifikan skor to know antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang selanjutnya adalah tentang penjelasan data dan variabel. Bisa dilihat di sini, kami menggunakan data mentah dari responden, yang data sampelnya digunakan merupakan 70% dari total 78 responden. Lalu kita mengambil 55 responden dari perhitungan 78 kali 0,7, yang itu hasilnya adalah 54,6, dan kami bulatkan menjadi 55 responden. Nah, data ini diacak secara random menggunakan rumus di Excel sebelum diambil sejumlah data sampel yang akan digunakan untuk dianalisis. Baik, yang selanjutnya yaitu pada Academic Motivation Scale atau AMS secara keseluruhan terdapat satu variabel X pada indikator masing-masing, yaitu yang pertama ada external
regulation. Nah, di sini bahwasanya external regulation itu disebut sebagai X1, kemudian introjected regulation itu disebut sebagai X2. Next. Kemudian di bagian 3, poin 3 itu ada identified regulation. Di situ ada penjelasannya gitu, itu disebut sebagai X3, dan yang keempat itu ada to know sendiri, itu disebut sebagai X4. Next. Oke, untuk uji beda to know laki-laki dan perempuan, kelompok kami menggunakan uji non-parametrik, Mann-Whitney-Wilcoxon, dan terdapat 2 variabel, yaitu variabel 1 itu ada score to know sampel laki-laki, dan variabel 2 itu ada score to know sampel perempuan. Next. Oke, kemudian pada bagian analisis regresi linear berganda, variabel yang digunakan yang pertama variabel X itu ada kedekatan dengan Al-Quran, kemudian tingkat religiusitas, AMS, pengeluaran, dan semangat kuliah. Sedangkan variabel Y kami menggunakan IPK. Dengan persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1, ditambah B2 kali X2, ditambah B3 kali X3, ditambah B4 kali X4, ditambah B5 kali X5. X1 di sini yaitu kedekatan dengan Al-Quran, X2 tingkat religiusitas, X3 itu AMS, X4 pengeluaran, X5 semangat kuliah, dan Y sendiri yaitu IPK. Baik, kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada data deskriptif statistik di sini ada uji beda dilakukan dengan menggunakan uji parametrik atau non-parametrik, yang mana pada uji parametrik biasanya digunakan ketika data terdistribusi normal. Maka dari itu perlu dilakukannya dengan uji normalitas terlebih dahulu. Maka hasil uji normalitas menunjukkan bahwa tidak normal, sehingga data yang digunakan selanjutnya adalah uji non-parametrik atau Mann-Whitney-Wilcoxon. Selanjutnya ada box plot antara laki-laki dengan perempuan. Dari kedua variabel ini memiliki nilai tertinggi, yaitu 28. Selanjutnya, median atau Q2 dari variabel laki-laki ini di angka 23, sedangkan untuk perempuannya pada angka 26. Dan nilai titik terendah dari laki-laki yaitu pada angka 17, sedangkan untuk perempuan di angka 16. Selanjutnya kuartil pertama Q1 untuk laki-laki adalah 17 dan perempuan 16. Sedangkan kuartil ketiga untuk laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama yaitu 28. Di sini ada one tail dan two tail antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kita menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Nilai p-value pada two tail yaitu menunjukkan 0,05 sehingga p-value lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Nilai p-value pada two tail adalah 0,052 sehingga p-value lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka tidak tolak H0 atau tidak signifikan. Jadi kesimpulan yang bisa didapat tidak ada perbedaan signifikan antara to know laki-laki dengan perempuan.
Yang pertama, ini ada scatter plot antara semangat kuliah terhadap IPK. Dari scatter plot ini terlihat titik-titik data yang membentuk pola garis lurus ke kanan atas, yang mana menunjukkan hubungan linear dan positif antara variabel semangat kuliah atau X dengan variabel Y atau IPK. Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika semangat kuliah mahasiswa mengalami peningkatan, maka IPK juga akan meningkat. Next. Nah, ini adalah hasil scatter plot dari bagaimana pengaruh religiusitas terhadap IPK. Berdasarkan scatter plot di samping, terlihat titik-titik data yang membentuk pola garis lurus ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel tingkat religiusitas atau variabel X dengan variabel IPK atau variabel Y. Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika tingkat religiusitas mahasiswa mengalami peningkatan, maka IPK akan meningkat juga. Next. Selanjutnya, berdasarkan scatter plot di samping, terlihat titik-titik data yang membentuk pola garis lurus dan mendatar ke arah kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang netral antara variabel pengeluaran dengan variabel IPK. Hubungan netral ini dapat bermakna bahwa tingkat variabel pengeluaran tidak mempengaruhi variabel IPK. Next. Scatter plot selanjutnya, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap IPK. Berdasarkan scatter plot di samping, terlihat titik-titik data yang membentuk pola garis lurus ke kanan atas. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel kedekatan Al-Quran dengan IPK. Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika kedekatan dengan Al-Quran, mahasiswa mengalami peningkatan, maka IPK akan meningkat juga. Next. Berdasarkan scatter plot di samping, terlihat titik-titik data yang membentuk pola garis lurus ke kanan atas. Nah, hal ini itu menunjukkan kalau adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel academic motivation scale atau variabel X dengan variabel IPK. Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika academic motivation scale ini mengalami peningkatan, maka IPK akan meningkat juga. Lalu kita bersama-sama berpindah ke tabel regresi. Di sini kita dapat melihat tabel regresi yang tertera di slide. Lalu di sini ada penjelasan regresi, yaitu nilai p-value pada regresi sama dengan 0,03, maka itu kurang dari alfa. Alfanya kan 10%, 0,01, sehingga menghasilkan model yang layak. Pada bagian ini akan menganalisis pengaruh signifikan atau tidaknya variabel X terhadap Y berdasarkan hasil di bawah ini. Yaitu ada p-value Al-Quran sama dengan 0,30 yang berarti tidak signifikan, p-value tingkat religiusitas sama dengan 0,007 signifikan, p-value AMS 0,97 tidak signifikan, p-value pengeluaran 0,73 tidak signifikan, dan p-value semangat kuliah 0,16 tidak signifikan. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk menunjukkan apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak normal. Penggunaan data tidak berdistribusi normal mendukung untuk melakukan uji non-parametrik. Jika p-value kurang dari alfa, maka HU ditolak. 1. Pada uji beda to know, menggunakan data sampel to know laki-laki dengan perempuan. Yang kedua ada karena hasil uji bedanya tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik atau man with me
Wilcoxon. Lalu pada bagian analisis regresi, menggunakan data X1 Al-Quran, X2 religiusitas, X3 EMS, X4 pengeluaran, X5 semangat kuliah, dan Y-nya IPK. Yang kedua, dari data yang ada analisis yang tepat, yakni analisis regresi linear berganda dengan scatter plot. Ketiga, ada menggunakan alfa 10%, dan hasil uji F diperoleh model layak 0,03. Alfa 10%, P-value Al-Quran sama dengan 0,30, yaitu tidak signifikan. P-value tingkat religiusitas 0,07, 0,007, yaitu berarti signifikan. P-value AMS 0,97, tidak signifikan. P-value pengeluaran 0,73, tidak signifikan. Dan P-value semangat kuliah 0,16, tidak signifikan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami, dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.